Kayaknya gue udah biasa dicap ya itu vokal ini segala macam gitu, dan dengan konotasi negatif ya. Tapi menurutku semua yang ku perjuangkan akhirnya kan bukan buat diriku sendiri tapi untuk kolektif. Jadi capek sih ya. Mungkin lebih challengingnya adalah maintaining emosi ketika syuting film kan ya. Oh maksudnya, iya benar. Apalagi kalau udah close up angle, terus misalnya close upnya pas lagi kayak wide shotnya dapet, terus kayak pas angle-nya ya aku bagusan yang waktu itu. Jadi dan tahu angle mungkin kayak lebih masih waktu itu tantangannya lebih banyak belajar, karena kalau di panggung kan whatever you see is what you get gitu kan. Berarti sebenarnya everyone can be an actor ya? Anyone can be an actor. Semua bisa menurutku. ya? Semua bisa. We're all acting every day. Yeah. Nah, kalau aku mau tanya soal Hana Al-Rashid nih ya. Waduh. Nah, kamu kan dikenal sebagai orang yang vokal banget, berani bersuara. Terutama kan misalnya di film ini kan kamu juga salah satunya menyuarakan tentang perempuan tuh harus kuat, perempuan tuh harus semangat gitu. Terutama di soal isu perempuan. Pernah nggak sih lo tuh ngerasa capek gitu loh di suara di ruangan yang terlalu sunyi, ya kan? Atau malah terlalu bising? Pernah nggak sih ngerasa kayak nggak ada yang denger gue nih, atau kayak too much noise? Sering banget ngerasa capek. Kadang tuh capek kalau misalnya berada dalam ruangan-ruangan yang misalnya gue doang yang maju. Sebenarnya lebih kepada itu sih kadang ya, karena gerakan apapun tuh butuh solidaritas dan butuh jumlah untuk benar-benar make a difference gitu. Maksudnya one voice by yourself maybe cannot change things, tapi kalau ratusan, ribuan, jutaan dan kita benar-benar menjadi suara kolektif, nah di situ tuh perubahan yang real bisa terjadi gitu. Jadi kayaknya gue udah biasa dicap ya itu vokal ini segala macam gitu, dan dengan konotasi negatif ya. Tapi menurutku semua yang ku perjuangkan akhirnya kan bukan buat diriku sendiri tapi untuk kolektif. Jadi capek sih ya. Capek tapi tetap ini ya. Tapi harus tetap di jalan. Maksudnya for me personally aku nggak melihat titik menyerahnya, karena aku juga udah melihat hasil baik dari perjuangan tersebut dan teman-teman yang sudah dibantu. Jadi aku juga malu kalau misalnya I stop gitu. Stop in the middle ya. Harapannya sih ya itu, lagi-lagi I have my own support system in my own life. Teman-teman yang juga kayak berjuang bareng, jadi tidak capeknya kalau rame-rame. Nggak capek makanya ya, ajakin teman-temannya untuk support gitu ya. Nah, kan kamu tuh berarti sebenarnya agak deg-degan hari ini nge-host gitu karena di depan VJ, ya kan? Dulunya kan VJ nih. Gila, 10 abad yang lalu ya. 10 abad dulu kan sebagai VJ, terus dikenal sekarang sebagai aktris. Dan dulu atlet pencak silat. Kayaknya semua diambil sama dia gitu ya. Yang paling nyaman nih, yang paling nyaman dan merubah hidup kamu tuh di bagian yang mana sampai saat ini? Wah, kayaknya sih jujur ya, aku sebenarnya kalau bisa jadi atlet, kayaknya aku lebih pilih jadi atlet deh. Kalau bisa make the same amount of money dari atlet, tapi sayangnya memang kenyataannya tidak seperti itu gitu. Menjadi atlet cukup membantu hidupku sebagai aktor ternyata, dengan film action dan sebagainya, dan maksudnya film horor yang kadang dibutuhkan dilempar ke sana ke sini, lari-lari di hutan. Jadi udah kayak ya, sampai ada beberapa produser yang kayak, "Nih Pak, ini nggak ada persiapan." "Ah, tenang, kita tahu lo bisa." Kayak Oke. Please. Ya, lo kan kalau dilempar, kalau dipakai sling dan dilempar lewat jendela kan lo bisa kayak nggak gitu juga Pak. Tapi mungkin actually athlete that helps. Dan untuk dapat confidence, aku dulu suka sparring sama cowok yang gedenya 2 kali aku gitu, tapi aku jadi punya keberanian untuk maju dan fight sih. So I think mungkin itu yang has shaped me more. I see. Daripada aktor mungkin. Tukang berantem dari kecil soalnya. Tukang berantem dari kecil. Berarti atlet itu sejak dari kapan? Dari berapa lama sudah jadi atlet? 2000, pokoknya awal 2000-an deh. 2002 sampai 2007 kalau nggak salah, 5 tahun. 2002, waktu masih 2007. remaja. Berarti abis itu baru merambah ke dunia pertelevisian. 2008 pindah ke sini dan ya salah satu job pertamaku di Trans dulu. Nostalgia dong di sini. Kayak ini ya, pulang kampung lah istilahnya gitu ya. Oke. Kalau nuwun. Kalau tadi Hana berawal dari atlet dan juga VJ. Kalau Amy kan memang sebenarnya base-nya bukan di sini. Kamu besar di New York dengan teater musikal. Iya. Saat itu apa yang membuat kamu akhirnya gue mau balik aja ke Indonesia gitu? Aku kan orang Indonesia. Kenapa mau bertahan di sana?
lebih baik menjadi tuan di dalam rumah sendiri dong daripada jadi tamu di Nice. Jadi, dan maksudnya kan aku juga kayaknya ada waktu untuk berbagi juga ya. Maksudnya kenapa enggak udah cukup lama di sana dan kayaknya harus balik lagi ke akar, balik lagi ke Indonesia untuk tahu lebih banyak lagi, berbagi apa yang aku tahu. Dan alhamdulillah sekarang teater musikal berkembang gitu kan. Banyak sekarang kan, jadi ada kayak mempunyai harapan. Jadi tidak sengaja karena sesuatu yang aku cintai awal kan, menyanyi, menari, acting. Tapi kan core tetap dari acting juga. Dan kenapa enggak gitu pulang ke Indonesia, dan waktu itu saatnya kayaknya memang udah momennya udah tepat aja gitu. Dan aku percaya gitu bahwa teater musikal itu bisa berkembang dengan baik dan akhirnya juga kita bisa berbagi dan tidak sendiri kan, akhirnya ada komunitas dan akhirnya bisa menjadi sebuah alternatif untuk menjadi pekerjaan profesional, ya kan. Jadi kadang jarang ya kalau bagi orang-orang yang sudah berkarier besar di sana gitu untuk balik lagi tuh kadang suka mager gitu kan. Nah kamu nih balik ke sini waktu itu berapa lama di New York? Nah, awalnya seperti apa? Oh my god, apa ya 13 tahunan kali ya. 13 tahun? Karena kan kalau udah comfort zone itu kan bahaya gitu kan. Kita tetap harus menggali apa yang bisa lebih gitu. Apa yang bisa terus lebih. Di saat itu mungkin belum sekarang equality untuk Asia gitu mungkin belum banyak ya. Tapi daripada menunggu, kenapa nggak coba peluang yang baru. Ketika itu belum banyak di Indonesia, dan aku kan mulai di satu musikal yang disutradarai oleh waktu itu kan Bang Joko gitu kan. So aku bilang why not gitu, mengambil peluang yang baru yang di luar comfort zone aku. Nice. Gitu kan. Culture shock dong pasti kan udah lama dari di sana. I'm so sorry. Oh, bless you. Bless you, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Berarti kamu awalnya sekali lagi mau kita tungguin. Bless you. Oh my god. Aman ya. Oke. Nah, ada kesulitan nggak transisi dari panggung teater akhirnya ke film yang dihadapin kamera gitu? Ada kesulitan nggak? Kesulitan mungkin nggak, mungkin tantangan baru ya. Karena kan kalau stage di panggung kan itu terjadi saat itu you cannot turn back gitu kan. Nggak ada. Nggak bisa minta ulang ya? Nggak bisa. Kan audiens sudah di situ. Oh my god gitu, apapun yang terjadi udah ada panggung. Tapi kalau film kan bisa cut apapun yang terjadi. Cuman mungkin lebih challengingnya adalah maintaining emosi ketika syuting film kan ya. Oh iya benar. Apalagi kalau udah close up angle, terus misalnya close up-nya pas lagi kayak wide shot-nya dapet, terus kayak pas angle-nya ya aku bagusan yang waktu itu. Jadi dan tahu angle mungkin kayak lebih masih waktu itu tantangannya lebih banyak belajar, karena kalau di panggung kan whatever you see is what you get gitu kan. Tapi kalau film masih bisa kayak teknisnya berbeda ya ya kan. Kalau ngelihat kayak oh gue kayak gitu, oke balik lagi, dan I think it's more technical, jadi I think it's more challenging, apalagi kan nggak nyanyi. Iya. Berarti masing-masing ada plus minusnya, ada challenge-nya masing-masing ya. Tapi gitu. kan lagian tantangan yang membuat kita jadi bisa tahu, menggali apa yang, oh ternyata kita punya talenta yang lain, atau kita punya skill yang, oh selama ini kita bisa mengolah itu untuk tidak takut mencoba. Exactly. Dari panggung ke layar lebar. Kalau Hana berarti dari matras. dari matras ke layar lebar gitu. Bodyguard aku jadinya kalau kemana-mana kan. Ada kesulitan nggak sih? Misalnya kan pencak silat atlet, VJ gitu, terus tiba-tiba jadi di dunia film gitu. Itu ada transisinya lumayan susah nggak waktu itu? Ya semuanya butuh proses belajar, tapi mungkin kesulitan utama aku kan nggak besar di Indonesia, aku besar di London. Jadi bahasa Indonesia, kayaknya kita awal kenal bahasa Indonesia ku nggak selancar sekarang deh gitu. Jadi kayak beradaptasi kepada media Indonesia dan apa sih yang menjadi budaya media Indonesia seperti apa, cara hosting TV show seperti ini dengan segala teknisnya, segala kameranya gitu. Itu kan sesuatu yang kita seringnya belajar on the job ya. Nah kalau di film juga kayaknya sih kebanyakan aktor Indonesia juga learn by doing sebenarnya. Jadi kadang tuh kita nggak dikasih privilege untuk hanya hafal skrip dan jalanin. Kita juga harus paham hal-hal teknis, tapi it's always interesting to be an observer. Kayak ternyata kayak gini ya gitu. Oh kayak itu benar-benar istilah-istilah blocking. Itu kan nggak ada ya. Nggak ada yang ngajarin loh. Jadi itu benar-benar kayak blocking tuh apa? Itu kayak posisi kamu dan kamera. Oh oke gitu. Oh shot ini master. Exactly. Apa itu gitu. Jadi kayak learning by doing learn aja by semuanya. Doing banyaknya. Karena kan memang
Ya bedalah seperti di luar negeri di mana ada benar-benar acting school yang kita dapat gelar dari acting school yang udah mengajarkan hal-hal kayak gini. Kebanyakan aktor Indonesia memang otodidak ya jadinya kayak learn by doing. Tapi as a result, menurutku itu jadi sangat menarik karena kalau tidak berangkat dari theater background atau acting background, kita membawa real life experience kita ke dalam set, ke dalam sebuah project, dan kadang itu bisa memberi nuance yang lebih menarik lagi. Karena we have life experience, dan menurutku yang paling penting untuk seorang aktor itu adalah life experience yang banyak. Gitu. You put a personal touch of yourself. Yeah, in everything gitu. Berarti sebenarnya everyone can be an actor ya? Anyone can be an actor. Semua bisa menurutku. ya? Semua bisa. We're all acting every day. Yeah. Don't we all? To survive life Sometimes kan? I act like I'm not hungry when actually I'm starving. Gitu. Kan ada istilah itu. Nggak lapar gitu. Dunia adalah Padahal panggung sandiwara kan? Dunia adalah panggung sandiwara kan? Yes, Istilahnya exactly. gitu kan? And we want the biggest stage gitu. Oke, berikan tepuk tangan dulu kepada bintang tamu kita hari ini udah menggali banyak banget tentang film, tentang kehidupan ya, tentang apapun itu hari ini. Nah, tapi kayaknya kalau iTalk itu nggak seru tanpa ada permainan games. Oh my God, I love games more. Yes, kita akan ada permainan games, yaitu adalah The Questions Oh my of Life. Itu kayak tarot. Memang saya tidak akan membaca masa depan kalian, Oh my karena masa God. depan kalian cerah sekali. Amin. Amin. Secerah nanti film ini semoga bisa box office dan booming di masyarakat. Amin. Oke, saya minta kalian nanti ngambil 3 kartu, tapi satu-satu dulu. Oke. Ya kan? Nanti dibuka langsung boleh dibaca. Silakan Oke. ambil kartu dulu, satunya. 3 masing-masing. Satu dulu. Satu dulu. Satu dulu. Oke. Oke, starts from Amy Saras. Let's Silakan. go. Oh my God, I'm gonna cry. Siapakah aku? Aku yang menurut dirimu adalah Christina Aguilera pernah bersabda, Who is that girl I see? Ya bawahnya begitu. Lanjutin dong. Staring straight back at me. Siapakah aku? Aku yang menurut dirimu adalah... Aduh, siapakah aku? Who am I? Gue jadi bingung deh. Ini pertanyaan beneran atau kita harus? Coba kita cek. bener Bawaannya ya? jadi teater Siapa gitu. kamu? Siapa kamu? aku? Aku yang menurut dirimu adalah seorang yang selalu melihat pelangi dalam kekelaman kehidupan. Oh. Oke. Bye. Gue langsung stres loh kayak I love game. Nggak usah serius-serius banget, ini cuma Iya kan? Iya. Habis gitu langsung kayak, what? Like, it's like I was Christina like, shit, do I have Aguilera. to start singing? Oke, Hana, silakan. Biar imbang, dia kan serius pasti. Bagaimana perasaanmu saat mendengar kematian? Oke. Hal yang satu-satunya yang udah pasti kan ya itu. Yes. Jadi kayaknya memang harus siap aja sih. Seharusnya sih insya Allah siap. Oke, dan benar banget ya, semua orang akan I mean, mengalami what else? Iya. What else can I say? We're all gonna go there, Holmes. Like kita semua akan mati one day gitu. Cuman insya Allah diberi kesempatan untuk berada di sini terus, dan apa ya? Kalau sudah waktunya ya saya ikhlaskan saja. Selama Gimana ya? udah bisa Berat ya. berimpact baik kepada orang banyak pastinya gitu ya. Amin. Oke. Questions of life is so heavy. So hard. Ini baru kedua, ada 3, nggak boleh 2 aja ya. Hey. Oh. Oke, dari Hana dulu. Hana. Oh. Dalam benakmu bertanya, mengapa aku dilahirkan? Oh my God. That is like inner child work, bro. Do you think it is? Yeah, so I mean like, why was I born? Why? Aku tuh nggak menghabiskan hidup mempertanyakan hal-hal sulit kayak gini sih. Gue lahir karena orang tua gue mau ada itu gitu. Jadi maksudnya kayak I don't have to think about it. Yang paling penting adalah dengan aku ada di sini sekarang, how do I choose to live my life? Oh. Apa impact yang aku mau beri kepada orang? That's Insya Allah yang positif. Insya Allah positif dan pastinya positif. Amy Sarah, udah siap? Mama mau kasih waktu dulu. Ini kan bawahnya kayak mewah ya kan? Atau mau phone a friend nggak ya? Phone a friend. Bisa dijawab. Masa lalu seperti apa yang ingin diubah demi aku sekarang? Oh. Ini kayak ketarot ya kayaknya ya. Memilih gitu tahu.
Tidak ada. Nggak ada. Karena masa lalu itu yang menjadikan diri aku seperti sekarang. Jadi aku belajar dari apa yang terjadi di masa lalu, tidak untuk ditangisi, untuk disesali, tapi hanya untuk dipelajari dan akhirnya tidak melakukan, untuk belajar tidak melakukan hal yang sama di masa lalu itu. Dijadikan pelajaran. Jadi kegagalan jadi penyesalan, tapi jadikan pelajaran. Yep. Bagus juga ya kata-kata gue. Iya. Oke, selanjutnya impress dengan diri sendiri. Oke, yang terakhir. Oke. Amy dulu, silahkan. Oke. Amy Saras, ayo apa? Oh, no. Agak nyesel nggak sih datang ke Aito? Enggak dong ya? Enggak dong. Ini enggak dong, ini Semua senang adalah banget ya. pelajaran. Pelajaran. Ini adalah pelajaran. Pelajaran. Lesson to learn. Gue baru bilang. Iya kan? Belajar dari Pak Guru. Pak Guru Oki. Apa tuh? Mengapa ada orang lain? Mengapa ada orang lain? Mengapa ada orang lain? Ini kartu beli di mana sih, Kak Ira? Pertanyaan susah sekali, tuh saya bukan bintang tamunya. Mengapa ada orang lain? Ya karena kita manusia, kita butuh hubungan antar manusia. Kan kita manusia harus ada orang lain. Kita tidak bisa apapun merasakan dan melalui hidup dengan sendiri. Pasti kita ada orang lain. Betul. Diciptakan oleh semesta, oleh Tuhan. Ada orang lain adalah untuk bisa mengimbangi kita, untuk menemani kita, atau ada untuk kita. Sesimpel itu sih, mengapa ada orang lain ya? Karena ada. Karena seperti film ini kan, kalau nggak ada orang Human lain, connection. kalau nggak ada teman-teman yang mensupport Mutia namanya ya, penonton Mutia, pasti akan down gitu teman kita. These questions are really weird. Ini kayak tarot, jadi kan misalnya udah tahu kayak bakal apa pertanyaan yang cocok dari diri kita. Last gitu questions kan. nih buat Hana, silakan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Makan, jujur. Why can't I have that question? Makan ya, sorry ini cuma teh doang di sini, boleh diminum loh, ini bukan dummy. Nanti kalau misalnya aus boleh diminum Aku loh. dari tadi lagi mikirin makan apa ya abis ini. Di satu sisi aku lagi pengen banget coto Makassar. Oh my god. Tapi di sisi lain mie Aceh kayaknya juga oke tuh. Kayaknya dua-duanya, daripada bingung makannya dua-duanya aja gitu ya. Yang penting nggak makan hati. Nggak makan hati, tepuk tangan dulu dong buat tamu kita kali ini. Guys, thank you so much for coming. Thank you. Makasih banget udah bisa share sedikit-sedikit tentang film ini dan pengalaman kalian tentang kegagalan, tentang support system, women empowerment, semuanya thank you so much. Tapi aku pengen denger dari kalian kira-kira kenapa Citizen di rumah ini wajib dan harus banget nonton film ini nanti. Dan kira-kira kasih tau tayangnya kapan. Boleh silakan. Silakan. Kamu harus menonton film Liora. Penantian Buah Hati. Jadi tahu yang namanya kegigihan, yang namanya suatu proses untuk tidak give up. Dan tentunya untuk kita mempunyai lebih empati ke semua pejuang garis dua, untuk lebih respectful, untuk lebih mempunyai hati yang terbuka dan lebih bahwa para pejuang garis dua ini tidak sendiri dalam prosesnya dan untuk menghormati apapun hasil dari apa yang mereka lakukan dari proses tersebut. Jadi saya harap film Liora ini juga menyentuh hati dan juga membuka mata lebih untuk mendapatkan empati yang lebih. Nice. Dari Hana. Menurutku kalian harus nonton karena ini adalah sebuah cerita yang belum pernah kita lihat di layar bioskop kita sih sebenarnya gitu. Dan kerja keras semua cast dan kru di sini luar biasa dan tentunya ini bisa menjadi semangat dan harapan untuk teman-teman di luar sana. Jadi semoga banyak teman-teman yang mau nonton nanti tanggal 7 Agustus. Amin. Yes. Dicatat ya. 7 Agustus datang sama pasangan, gebetan, suami dan semuanya ajakin supaya bisa mengerti bahwasannya perempuan itu adalah orang. Justru jangan sendiri. Oh, jangan sendiri. Kalau nangis-nangis sendiri di bioskop maluin ya. Ya, mendingan rame-rame. Rame-rame sama teman-teman ya. Baiklah. Gitu ya. Karena kita udah keseringan mungkin nangis sendirian kan gitu. Nangis sendiri di kamar aja. Nangis sendiri boleh nanti di kamar mandi pakai shower mungkin boleh ya kan. Tapi soundtrack apa coba? Ini nggak ada perform penyanyi terakhir nggak ada ya? Oh nggak ada ya, karena bukan musikal. Baiklah, terima kasih buat Citizen di rumah yang udah menyaksikan talk show kali ini. Kita ketemu lagi di iTalk selanjutnya. Sampai jumpa.